Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah wa tablighi risalah wa usalli wa ubarik ala rasuli khairil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi awdaha lana kalam Allah fasirna alal bayyinah wa hujjatin balighah ila yaumi lam takun lahu nihayah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa menjalani Ramadan, bulan yang kita tunggu, bulan yang kita nanti-nanti. Para jamaah pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kita nanti-nanti, yaitu syafaatul uzma yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang meraih keberkahan di bulan Ramadan. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah, kenapa kita membahas seputar keberkahan? Ternyata Allah berinteraksi dengan kita sesuai dengan keberkahan yang kita raih. Dan ternyata kualitas hidup kita sesuai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa itu keberkahan? Ternyata keberkahan itu adalah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyebutkan keberkahan adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Segala sesuatu yang menambah ketaatanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat keberkahan. Maka para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah, kita berharap di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, kita mendapatkan keberkahan itu semakin bertambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya keberkahan adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Segala sesuatu yang mampu menambah ketaatan kita pada Allah. Kalau kita ingin tahu akan umur kita penuh keberkahan atau tidak, maka ternyata kuncinya adalah semakin bertambah umur kita, semakin bertambah pula ketaatan kita pada Allah. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan tersebut? Ternyata para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnu Qayyim menyebutkan, bagaimana kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan adalah dengan 3 cara. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Ketika kita diberikan anugerah, maka kita bersyukur pada Allah. Wa idza asaba sabara. Wa idza adnaba istaghfara. Ketika kita diuji, kita bersabar. Ketika kita melakukan dosa, kita segera beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh akan keberkahan. Di balik keberkahan Ramadan, juga Ramadan itu ibarat pisau bermata dua. Dia akan mendapatkan mudarat ketika dia tidak memanfaatkan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka kesempatan Ramadan yang diberikan oleh Allah, mari kita manfaatkan, kita cari keberkahan di bulan Ramadan tersebut. Rasulullah pernah menggambarkan ada seorang hamba, seorang laki-laki yang celaka. Siapa mereka? Mereka adalah ragima'an furujulin. Celakalah seorang laki-laki, seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, dia masuk pada bulan Ramadan, summan salakha, kemudian berakhir Ramadan, falam yughfar lahu, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah keberkahan di bulan Ramadan ini dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak akan terulang. Kita diberi kesempatan terbaik, umat Rasulullah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati dan menjalani bulan Ramadan. Tidak pada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Adam tidak diberikan Ramadan, umat Nabi Nuh tidak diberikan Ramadan, umat Nabi Ibrahim tidak diberikan Ramadan, umat Nabi Musa tidak diberikan Ramadan. Maka kita adalah umat pilihan, umat yang dihadirkan kepadanya Ramadan.
Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Kita harapkan dengan keberkahan Ramadan semakin bertambah ketaatan kita pada Allah. Karena hakikat keberkahan adalah setiap bertambah ketaatan kita pada Allah. Maka Ramadan ini harus kita isi dengan ilmu. Maka Ramadan ini harus kita isi dengan target-target amal yang jelas. Sehingga umur yang terbatas tapi amalan kita berkualitas dan pahalanya tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani Ramadan ini butuh ilmu. Maka yang pertama harus kita jalani adalah kita selalu berdoa kepada Allah. Berdoa agar disampaikan pada bulan Ramadan. Berdoa agar dimudahkan dalam menjalani Ramadan. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah menyebutkan doanya adalah Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, hadirkan kepada kami Ramadan. Ya, bil yumni, dengan penuh rasa aman. Wal imani, dengan penuh keimanan. Wassalamati, dengan penuh keselamatan. Wal islam, kami dalam keadaan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Wahai Rabb kami Allah, kabulkan setiap pinta kami ya Allah. Maka teruslah berdoa agar kita mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan, agar mampu menjalani Ramadan dengan segenap keimanan, dengan segenap keislaman kita, dengan maksimal. Ingatlah, umur kita sangat terbatas. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku hanya kisaran sekitar 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang melampaui itu. Maka kesempatan yang singkat ini, maka kita harus berburu kebaikan dan keberkahan. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah keberkahan yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan membuat hidup kita semakin penuh makna, semakin penuh anugerah, semakin penuh kemudahan dan kemudahan diberikan Allah. Bisa jadi ternyata keberkahan yang diberikan oleh Allah melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bisa jadi melalui rasa sakit. Rasa sakit itu ternyata berkah. Dari mana kita mengetahuinya? Ternyata ada seorang perempuan, seorang yang diuji oleh Allah dengan penyakit ayan. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini usra." Wahai Rasulullah, aku diuji dengan penyakit epilepsi atau penyakit ayan. Mungkin yang kita kenal di keseharian kita adalah penyakit sawan. Jadi dia selalu kambuh dan kambuh penyakit tersebut. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku dong. Karena penyakit yang aku derita sangat luar biasa ya Rasulullah." Maka apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, ya, aku beri dua pilihan kepadamu. Kalau kamu bersabar, insya Allah ya, akan diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kamu pilih dengan pilihan kedua, aku doakan insya Allah kamu segera sembuh." Maka ternyata sahabat wanita ini memilih pilihan pertama. Dia bersabar dan diganjar jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu ya Rasulullah, ada satu permintaanku kepadamu, yaitu doakan aku ketika penyakitku kambuh, penyakit epilepsi atau penyakit ayanku kambuh. Ketika aku sedang kambuh, kejang-kejang, maka auratku doakan agar tidak tersingkap. Masya Allah, ternyata apa yang didoakan oleh wanita tersebut, ya, yang didoakan Rasulullah SAW, Masya Allah, dikabulkan oleh Allah. Dia tetap sakit, tapi ternyata setiap kambuh penyakitnya, auratnya tidak tersingkap. Ini wanita yang mahal luar biasa. Jadi ternyata ya, dia milih dengan pilihan pertama, dia bersabar dengan penyakitnya. Allah akan ampuni setiap dosa-dosanya dan diganjar jannahnya. Masya Allah, ternyata bisa jadi melalui pintu sakit ketika kita bersabar, Allah akan berkahi hidup kita. Jadi ternyata mari kita menyikapi apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu musibah, kesempitan, bahkan duri yang menyucuk di kaki kita, akan meraih keberkahan di setiap relung kehidupan kita. Para jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita isi Ramadan yang penuh berkah ini dengan target-target amal yang jelas. Hari ini
Amalan apa yang kita targetkan? Hari ini ampunan dosa yang kita kejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sedekah kita kah? Qiyamul lail kita kah? Puasa kita kah? Maka apapun yang berpotensi yang mampu kita lakukan, segera lakukan. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, niat harus kita kuatkan. Maka pertanyaannya, azam dan tekad kita yang harus kita bulatkan sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini harus lebih berkah dari Ramadan sebelumnya. Sehingga Ramadan hari ini adalah Ramadan yang paling berkualitas dalam kehidupan kita. Jangan sampai Ramadan hari ini lebih buruk dari Ramadan tahun lalu. Begitu juga jangan sampai Ramadan kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Harus punya target. Harus punya target pencapaian. Hari ini misalnya kita harus mentargetkan khatam Al-Quran. Hari ini kita harus mentargetkan membiasakan amal saleh. Ya. Hari ini kita harus targetkan tidak ketinggalan salat duha. Hari ini harus kita targetkan tidak ketinggalan salat tarawihnya. Hari ini harus kita targetkan tidak terlambat dalam setiap salat wajib kita. Sehingga ketika kita memiliki target yang jelas, kita mampu menjalani sesuai dengan apa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersandar pada kekuatan kita, jangan bersandar kepada kemampuan kita, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan yang kita nantikan, sehingga Ramadan yang kita rindukan penuh akan keberkahan. Jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah, di akhirnya saya mewasiatkan kepada kita semua dan kepada para jemaah sekalian, Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu panjang umurnya. Bahkan para ulama menyebutkan di antara umat-umat terdahulu ada yang 1.500 tahun umurnya. Ya. Kalau secara kuantitas kita tidak akan mampu mengejar mereka. Tapi ternyata Allah memberi kelebihan kualitas untuk kita. Umat terbaik, kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Dengan cara apa kita mengejar mereka? Dengan bonus yang diberikan oleh Allah. Di antaranya Ramadan, di antaranya malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua nantinya di akhir Ramadan menjadi hamba-hamba yang dihapuskan setiap dosa-dosanya. Semoga kita di akhir Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang disebutkan Rasulullah ya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam kita dapatkan 83 tahun pahala yang diberikan oleh Allah. Begitu juga bonus yang diberikan oleh Allah adalah bonus tempat. Maka kita maksimalkan. Ramadan ini ada yang mampu umroh, maka silakan dia umroh dan melakukan aktivitas-aktivitas amal saleh lainnya. Apapun yang dimudahkan oleh Allah, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu telah dimudahkan oleh Allah, maka kita ambil setiap kemudahan itu. Maka terakhirnya, mari sama-sama kita menutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita sekalian. Fa'tabiru ya ulil absar. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.